Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqra' rabbih wa tauhida. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas akhir yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Al-Ilmu Rasmul Utsmani yang diampuh oleh guru kita bersama Profesor Dr. K. Haji Ahmad Alim LCMA. Maka pada kesempatan kali ini ada beberapa tema untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu yang akan dibawakan dan dirangkai menjadi 8 materi atau 8 judul. Yang pertama itu ada nanti pengantar ilmu Rasm Utsmani, yang kedua metode Rasm Utsmani, materi ketiga kapan alif dibuang, materi keempat ada kaidah alif dibuang yang selanjutnya part keduanya. Kemudian materi kelima maktu dan mausul. Materi keenam kitab Jazariyah kaidah Rasm Utsmani. Kemudian materi ketujuh qawaidud dhabti. Kemudian materi kedelapan perbedaan MI Mushaf Indonesia dan MM Mushaf Madinah. Tidak berpanjang lebar, kita langsung masuki materi yang pertama, yaitu pengantar atau pendahuluan daripada ilmu Rasm Utsmani. Jadi di sini pengertian secara bahasa lugotannya rasm itu artinya ejaan atau teknik penulisan. Sementara wa istilahan secara istilah sebuah ilmu secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Qur'an ketika diturunkan dan berlanjut hingga pembukuannya dengan bantuan tangan para sahabat. Di samping itu Rasm Utsmani disebut juga dengan ejaan bahasa Arab yang digunakan untuk menuliskan mushaf Al-Qur'an waktu pembukaan pada masa pemerintahan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah Rasm Utsmani tauqifi atau ijtihadi? Maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama itu mazhab jumhur, kesepakatan para ulama, ijma'ul ulama, Rasm Utsmani bersifat tauqifi. Dalil ketika Imam Malik ditanya bagaimana pendapatmu orang menulis mushaf dalam ejaan kontemporer. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjawab, aku tidak sependapat tentang itu dan aku setuju kalau orang menulis itu dengan pencatatan Rasm Utsmani. Kemudian ada pendapat-pendapat lain, salah satunya ijtihadi. Secara ijtihad, sebagaimana ada dalilnya dari Ibnu Khaldun dan Imam Baiqilani, kalau orang mengatakan tauqifi, katakan mana dalilnya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga ijtihadi dan boleh menulis mushaf dengan imla'i. Sebagaimana katakan Imam Ibnu Abdissalam dan Imam Jarakashi, khawatir orang yang menggunakan tempo dulu itu dikhawatirkan malah salah bacanya. Memasuki materi kedua dengan judul metode Rasm Utsmani. Di sini ada kaidah badal. Yang pertama, kaidah badal ini contohnya mengganti huruf alif dengan huruf waw. Misalnya as-shalah, jadi as-shalawatu menjadi as-shalah. Kemudian az-zakawat menjadi zakat. Jadi waw di sini dirubah, dihapus menjadi alif. Wawunya dihilang, begitu juga as-shalah, wawunya juga dihapus menjadi alif, diganti. Kemudian mengganti tak marbutah dengan tak maftuhah. Tak maftuhah yang bulat ada titiknya, kemudian maftuhah yang tak taknis yang biasa. Misalnya imra'at menjadi imra'ah, rahmat menjadi rahmah. Tak taknis dirubah menjadi tak maftuhah, dirubah menjadi tak marbutah. Arti dari badal itu tersendiri yaitu mengganti suatu huruf tadi, mengganti huruf tak maftuhah, mengganti wawu. Jadi mengganti suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Kemudian ada kedua, kaidah perbedaan qiraat.
Jadi bila ada perbedaan qiraat Al-Quran dalam membaca sebuah kata, maka kata itu ditulis dengan qiraat yang lebih banyak digunakan. Contoh, Maliki Yaumiddin ditulis dengan mak pendek karena qiraat inilah yang lebih banyak digunakan, bukan mak panjang. Di sini ada kaidah fasal dan wasal. Jadi fasal artinya memisahkan dan wasal artinya menggabungkan, yaitu menggabungkan dua kata yang terpisah sehingga bersambung seakan merupakan satu kata. Contoh, yang tadinya terpisah anma menjadi diwasal anma, kemudian kullama kul dan ma menjadi kullama, alif nun dan ma dipisah menjadi amma. Dan juga di sisi lain masih ada nanti ada kaidah yang dilupa ditulis di sini, yaitu kaidah ziyadah, yaitu kaidah tambahan. Memasuki materi yang ketiga dengan tema kapan alif dibuang. Di sini dimulai dengan hadful alif. Ada empat kolom di sini. Yang pertama bainal main, seperti zilal, kata zilal menjadi zilal, kemudian halal menjadi halalun. Kemudian juga ada faktor musanna. Jadi ini ada 4 faktor kenapa dihapusnya daripada alif. Faktor yang pertama bainal main. Kemudian yang kedua musanna seperti la sahirani, fanṭalaqa. Kemudian ada na dhamir, wa 'allamnahu, na-nya di situ ada alif panjang di atas huruf na. Kemudian wa ataina. Kemudian al-a'dad, bilangan. Seperti salasata ayyam. Kemudian yang kedua samaniyata azwaj. Nah, maka supaya lebih jelas di sini ada penjelasan ketika ada huruf alif yang jatuh di antara dua huruf lam. Jadi kalau ada alif kemudian jatuh di antara dua lam itu alifnya. Jadi kalau ada alif di antara dua lam itu dibuang. Kalau di mushaf kita dikasih tanda panjang, dilal, di lamnya itu ditanda alif roket atau alif yang panjang di atas. Contoh lafaz aja, dan ini sebagai alamat tanda untuk memudahkan kita semua, tapi ada dasar Rasul Utsmani. Kalau ada alif kemudian di antara dua lam, maka kesimpulannya adalah dibuang. Ini kan ada lam, zilal, zilal. Kemudian dengan dua lam, maka lamnya dibuang. Ada lam pertama, kemudian lam yang kedua. Tulisannya halalun, hanya saja contoh lain kalau di mushaf tadi tambahin tanda alif atas panjang supaya untuk memudahkan. Jadi alifnya dibuang, diganti menjadi alif yang panjang di atas. Yang kedua adalah alif dibuang ketika itu berupa musanna. Jadi alif musanna, alif yang menunjukkan tanda atau alamat untuk kata benda yang menunjukkan dua. Seperti lasahirani, yang menunjukkan dua karena ada dalam bahasa Arab itu ada mufrad dan ada musanna, ada jamak. Kalau mufrad itu satu, kalau musanna itu dua, dan kalau jamak itu lebih dari tiga, yaitu tiga ke atas. Tema yang keempat yaitu kaidah alif dibuang, yaitu part selanjutnya, yaitu part 2. Nah, di sini ada nama-nama non Arab. Jadi kenapa alif dibuang? Salah satu faktornya adalah karena a'jam, nama-nama asmaul a'jam, nama-nama non Arab. Seperti Luqman, Israil, Ibrahim, Ismail, Sulaiman. Jadi nama-nama ajam dibuang alifnya dan harus memenuhi beberapa syarat. Jadi tidak boleh sembarangan, tidak boleh langsung dibuang. Jadi walaupun dia nama-nama ajam, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama harus berupa nama. Luqman, Ismail berupa nama orang. Kemudian yang kedua harus di tengah kecuali lafaz Musa dan Adam. Yang ketiga harus lebih dari 3 huruf seperti Luqman, Ishak dan sebagainya. Kemudian yang keempat harus terulang dalam Al-Quran 3 kali kecuali kata Talut. Nah, di sini ada kaidah yang ke-6 selanjutnya kenapa alif dibuang. Jadi alif muzakkar salim dan muannas salim atau syibhu jumlah itu dibuang dengan syarat yang pertama disebutkan dalam Al-Quran 2 kali atau lebih. Yang kedua tidak datang setelah alif itu tasydid atau hamzah. Contoh muzakkar salim kalimat as-sadiqina dan penyebutannya lebih 2 kali dalam Al-Quran. Begitu juga lafaz al-alamina.
Nah, contoh yang muannas salim lafaz mukminat. Kaidah ketujuh, berkumpul alif, beberapa alif maka dibuang dalam penulisannya, baik di tengah, di awal, ataupun di akhir kata. Contoh, ja'ana jadi jana menjadi ja'ana. 3, alif nun menjadi jana, dibuang alifnya. Jadi yang awal itu di tengah, ja'ana, yang di awal, kemudian ada juga nanti yang di akhir. Itu semua dibuang. Materi yang selanjutnya yaitu maktu dan mausul. Maktu dan mausul di sini pendahuluan tata cara penulisan mushaf. Sebenarnya bab tentang penulisan mushaf itu memiliki bab tersendiri atau bahkan ada kitab tersendiri yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Seperti Imam Abi Amr Ad-Dani rahimahullahu tentang masalah penulisan mushaf, diberi judul Kitab Al-Mughni fi Rasmi wa Sakhi fil Ansar. Demikian juga Imam Abi Dawud Sulaiman bin Najah rahimahullah juga menulis kitab Mukhtasar Tabyin lil Hijab Tanzil. Demikian juga salah satu kitab yang sangat populer ditulis oleh Imam Al-Qurrazi yang dikenal dengan kitab Mauriduz Zam'an fi Rasmil Quran, atau ada juga kitab yang sama populer yaitu Dalilul Khairani. Dan semua itu kitab-kitab yang memang secara khusus merupakan kitab induk panduan untuk masalah penulisan mushaf. Bagaimana kita menulis rasamnya itu? Apakah ini maktu? Kapan itu mausul? Kapan itu digendeng? Kapan itu dipisah? Cara penulisan waw, penulisan an, penulisan an dengan lam, apakah annya di situ digandeng dengan alanya, ala atau annya disendirikan, itu semua ada di dalam ilmu rasam mushaf, ilmu rasam Utsmani. Jadi penulisan mushaf itu harus mengikuti kaidah-kaidah yang terdapat dalam mushaf imam. Jadi kalau yang belum tahu, mushaf imam itu mushaf induk yang dijadikan panduan yang menjadi pegangan sampai hari ini. Mushaf imam yang dimaksud adalah mushafnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang disebut dengan mushaful imam. Apa yang ditulis di dalam mushaf Utsman bin Affan itu menjadi panduan sampai detik ini, menjadi panduan sampai hari ini hingga ila yaumil qiyamah. Kemudian di sini ada kaidah penulisan an dan la. Seharusnya langsung ketika membaca diidghamkan, tetapi di sini an dan la dipisah. Harus dipisah di 10 tempat. Nah, ini perlu digarisbawahi, harus dipisah di 10 tempat. Yang pertama ada di dalam surah At-Taubah ayat 118. Alla malja'a, maka di sini penulisannya dipisah. An dan la. Oleh karena itu disebut maktu. Ini yang disebut maktu. Kemudian yang berikutnya adalah pada surat Hud ayat 26. Alla ta'budu illallah. Maka di sini dalam penulisannya dipisah juga an, la. Maka itu yang disebut dengan dimaktukan. Kemudian ini ayat-ayat yang lain tadi kan ada di 10 tempat. Ini ada Mumtahan ayat 12, Al-Hajj ayat 26, Al-Qalam ayat 24, Ad-Dukhan ayat 19, kemudian Al-A'raf ayat 105, Surat Thaha ayat 118, dan Surat Yasin ayat 60. Ini semuanya ditulis secara maktu. Maktu artinya dipisah. Maksudnya bukan digandeng, artinya huruf nun-nya tetap ada. Seperti tadi, an dan la, alla malja'a, dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke mausul. Mausul itu contoh mausul yaitu dalam surah Al-An'am ayat 143. Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Maka ini dimausulkan. Artinya amma tidak ada nunnya, dihilangkan langsung, dimasukkan ke mimnya dengan tasydid. Jadi bukan anma, nunnya dihilangkan tetapi langsung masuk ke dalam tasydid. Amma. Maka semua amma itu diperintahkan untuk dimausulkan. Jadi tidak ada yang amma, tapi langsung ketika penulisan itu dihapus amma. Jadi nunnya tidak ada. Nah, ini an dan ma. Di sini diperintahkan untuk dimaktukan, artinya dipisah, atau dengan kata lain nunnya tetap. Materi selanjutnya yaitu kitab Jazariyah, referensinya tentang bab kaidah rasam Utsmani.
wa'rif lima qutu'in wa mausulin wata fi mushafil imami fima qad ata. Jadi ketahuilah permasalahan maktu dua kata yang ditulis terpisah dan mausul dua kata yang ditulis disambung serta permasalahan penulisan huruf ta apakah ditulis dengan ta marbutah atau ditulis dengan ta maftuhah pada mushaf Imam Utsmani. Karena pengetahuan terhadap penulisan ini erat kaitannya dengan persoalan waqaf dan ibtida, khususnya saat waqaf dan ibtida yang darurat atau waqaf dan ibtida ikhtibari sebagai bentuk ujian dan pengajaran. Jadi sebagai pendahuluan di sini Mushaf Imam inilah yang dijadikan pedoman. Seperti tadi di slide-slide sebelumnya telah disinggung Mushaf Imam yang menjadi pedoman sampai hari ini untuk seluruh kaum muslimin di dunia ini. Jadi mushaf yang ditulis di zaman Utsman yang kemudian dijadikan mushaf induk yang mana satu mushaf yang akhirnya dicetak atau disalin beberapa eksemplar dengan satu dikirim ke Mekah, satu lagi ke Syam, satu lagi ke Kufah, satu lagi ke Basrah, dan satu lagi untuk Utsman bin Affan sendiri sebagai dokumen. Jadi ada 5 mushaf totalnya yang disalin. Mushafnya itu satu tapi maksudnya disalin menjadi banyak. Jadi kalau zaman dulu belum ada fotokopi, oleh karena itu ditulis, disalin dengan salinan yang sama jumlahnya 5 eksemplar. 5 itu pendapat yang rajih ya, yang kuat. Karena ada yang mengatakan itu cuma 3 mushaf, ada yang 7, ada yang 6. Jadi yang rajih itu ada 5 dengan beberapa pengiriman seperti tadi, satu ke Syam, satu ke Kufah, satu ke Basrah, ke Mekah dan Madinah. Kemudian dari sini yang dipakai sebagai standar tolak ukur penulisan mushaf yang ada di dunia ini yaitu mushaf Imam, dan yang dimaksud mushaf apa? Utsmani adalah metode khusus di dalam penulisan mushaf, salah satunya penulisan maktu atau hamzah waqaf. Kemudian hamzah wasal dan juga penulisan tentang masalah kapan ditulis tak yang bulat itu dan kapan taknya ditulis secara mabsutah yang terbuka itu. Nanti ada hukumnya tersendiri di dalam mushaf Imam. Jadi harus diperhatikan kaidah-kaidahnya. Bagaimana nanti menulis hamzah wasal, bagaimana menulis hamzah waqaf, dan bagaimana menulis ta, apa katanya ditulis maftuha atau mabsutah. Jadi pertama adalah tentang masalah hamzah. Hamzah qata. Jadi fakta bi asyri kalimatin terhadap 10 kalimat, kemudian pada 10 kalimat ini tulislah dengan hamzah qata. Hamzah qata itu maksudnya hamzah yang tetap dibaca pada saat memulai atau menyambung atau menulis. Dan disebut qata itu artinya putus karena dia memotong sebagian huruf dari sebagian yang lain, dan ketika mengucapkan artinya dia tetap terbaca dan tetap tertulis baik di awal, di tengah maupun di akhir kalimat, baik dalam bentuk isim, fi'il maupun huruf. Nah, ini ada gambaran dari Matan Jazariyah tentang bab kaidah ilmu rasm Utsmani, terlebih lagi khusus tentang maktu dan mausul. Di sini ada jadi kesimpulan dari semua ini yang tadi sebenarnya yang tadi telah disebutkan. Faqwa bi asyri kalimatin alla ma'a malja'a wala ilaha illa. Yang tadi yang At-Taubah, kemudian Hud yang telah disebutkan, kemudian Mumtahanah, Al-Hajj, Dukhan, Al-Qalam, ayat-ayat di 10 tersebut. Kemudian tadi kaidah an dan la di sini. Alla yaku la aku la inma birra'di waf wal maftuhu salwa'an ma. Jadi juga itu kemudian juga nanti ada kaidah bagaimana pisahkan ma dan min pada ar-rum dan nisa. Jadi semua penulisan adalah menggunakan hamzah qata. Kemudian nanti ada khilaf, perbedaan dalam surat Al-Anbiya ayat 31. Apakah hamzah qata atau penulisan wa sama ma itu ditulis dengan hamzah? Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum atau mengusul. Kemudian di surah Ar-Ra'd juga ayat 40 dalam lafaz qata. Dan sisanya adalah hamzah wasal. Jadi itu tata cara penulisan hamzah qata maupun wasal. Nah, di sini untuk lebih jelas lagi apa sih hamzah qata dan hamzah wasal? Jadi qata itu ditulis di awal, di tengah maupun di akhir, dan juga dibaca bisa di tengah, di awal, bisa di akhir. Sedangkan wasal, hamzah wasal penulisannya dibunyikan hanya di awal saja, kalau di tengah gugur tidak dibunyikan. Itu kaidah yang penting.
Di sini sama nih, pisahkan min dan ma dan min ya. Pada rum yang tadi telah disinggung. Pada Al-Munafikun ayat 10. Para ulama berbeda pendapat apakah penulisan min dan ma disambung atau dipisah. Di sini ada khilaf. Kemudian juga di At-Taubah pisahkan min dan am. Di sini ada nazomnya wa an lamil maftuha kasrun inma fussilatin nisa wa dhibhin haisuma. Juga pisahkan min dan am pada surat Fussilat 40, An-Nisa 109 dan surat yang menceritakan penyembelihan dhibhin, yakni Quran surah As-Saffat ayat 11. Jadi kemudian yang berikutnya sekarang adalah pemutusan dan pemisahan dengan penulisan min dari ma di dua tempat, yaitu di surat Rum ayat 28 dan An-Nisa ayat 25. Jadi biasanya tulisan mimma itu kan digandeng, kemudian berikutnya tinggal dikasih tasydid. Itu di wasol. Terjadi khilaf di surat Munafikun ayat 10 yang tadi. Ditulis maktu atau mausul. Maktu itu artinya diputus dan atau mausul disambung, itu khilaf. Munafikun, begitu juga An-Nisa ada di 14 tempat. Itu semua tadi metode atau cara nulis min sama ma. Apakah itu di mausul, dipisah atau di maktu. Semua itu mengikuti aturan dalam Rosam Utsmaninya. Materi selanjutnya yaitu Qawaidud Dobti. Ini materi sebelum terakhir. Di sini ada 3, yaitu para orientalis menyangka Rosam Utsmani adalah rekayasa. Yang kedua, mushaf pada zaman Utsman dikirim ke Basrah, tadi telah disinggung. Kemudian juga ada fakta menarik di sini, saat akan dibunuh, juga Utsman bin Affan membaca Quran. Dengan mushaf ini darah muncrat di posisi wal yatalattaf di surat Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga, penulisan mushaf dipandu agar sesuai wahyu. Kemudian kaidah-kaidah di sini ada huruf ilhaq yang 3, alif, waw, ya. Nah, ini apabila ada alif yang tertinggal pada khatnya, contoh ya laitani wa jannatin azwaja, di situ ada alif panjang semua. Apabila ada ya yang tertinggal, contohnya ila fihim, ya-nya di situ. Apabila ada waw yang tertinggal, contoh al-maudah. Kemudian yang kedua menambah atau ziyadah alif baik wasal maupun waqaf. Yang ketiga ziyadah alif maksurah, yagsha, sayasla. Kemudian yang keempat menambah salah satu huruf illah, alif waw ya, amanu ulaika. Yang kelima menulis hanya kepala hamzah, al mar'u af'idah fayawma idin. Nah, di situ ada hamzah. Kemudian af'idah juga begitu, juga seperti al mar'u, kepala hamzah. Dan kita sampai ke materi terakhir, yaitu perbedaan mushaf Indonesia dan Madinah. Jadi singkatan MSI itu mushaf standar Indonesia, dibuat untuk maslahat umat dengan pengkajian yang mendalam oleh para pakar dan ahli. Dalam ilmu Rosam perlu kita ingat dan harus kita garis bawahi, mempunyai guru besar, 2 guru besar. Yang pertama Imam Ad-Dani dan yang kedua Imam Abu Daud, yang paling punya kecondongan sehingga terjadi perbedaan di antara 2 itu, Imam Ad-Dani dan Imam Abu Daud. Contoh, Ad-Dani absarihim, di Abu Daud itu sodnya itu alifnya dihapus, tetapi diganti menjadi alif yang roket, yang atas panjang. Kemudian hasaratin di sini sama, kemudian ar-raki'ina juga begitu sama. Jadi total ada 120 kata dalam mushaf Indonesia yang menggunakan metode sendiri, melibatkan lajnah tafsir di Indonesia dan Timur Tengah. Nah, beberapa kata yang berbeda seperti di mushaf Indonesia tadi telah disinggung, absa ada alifnya, kemudian di mushaf Madinah itu dihapus dan dikasih alif panjang. Begitu juga di Gisyawah, di sya, setelah sya itu alifnya dihapus, kemudian di mushaf Madinah itu jadi dikasih alif panjang atas, Gisyawah. Nah, ini ada kaidah fasl dan wasl tadi. Jadi kalau imla'i itu disambung ya, ainama. Jadi fa'illam yang tadi Utsmani, ainama fa'illam. Jadi salah satu metode yang menggabungkan MSI dan mushaf Madinah adalah metode al-muyassar. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan pembahasan yang tidak terlalu lama ini
singkat ini bisa kita pahami, kita bisa amalkan, bisa kita praktekkan. Dan juga sehingga ilmu kita ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.